Supradesa dipahami sebagai kekuatan atau institusi yang secara hierarkis berada di atas pemerintahan desa. Institusi supradesa meliputi pemerintah kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, hingga pemerintah pusat. Kebijakan-kebijakan supradesa, baik oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota, selalu memiliki implikasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Sehingga, dalam kasus-kasus relasional, supradesa memainkan peran penting dan memberikan pengaruh signifikan bagi perkembangan desa secara fisik dan sosiologis. Terdapat 3 konsep dalam pemerintahan desa atau 3 paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu self-governing community, local self-government, dan local state government. Paradigma self-governing community melihat desa sebagai suatu komunitas atau masyarakat adat yang memiliki pemerintahan sendiri yang khas dan tidak terikat dengan pemerintahan yang lain, atau pemerintahan yang berjalan dalam desa didasarkan pada keadaan dan hukum adat istiadat yang hadir di tengah masyarakat dan di dalam desa tersebut. Paradigma local self-government melihat desa sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI, dan desa memiliki ikatan atau hubungan administrasi maupun politik dengan pemerintahan di atasnya. Paradigma local state government melihat desa sebagai kesatuan administrasi wilayah administratif. Desa tidak memiliki wewenang sendiri untuk mengatur wilayahnya dan tidak ada otonomi desa sebagai konsekuensi dari adanya penerapan asas dekonsentrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sejarah perkembangan pemerintah desa dimulai dari masa kolonial akhir, di mana undang-undang kolonial mengakui pemerintahan desa tetapi tidak benar-benar mengaturnya. Undang-undang itu mendorong pemerintahan desa sendiri untuk mengatur daerahnya, dengan demikian memperkuat keragaman bentuk desa yang ada di Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan, pemerintah mengakui keberadaan sekitar 250 unit komunitas yang mengatur dirinya sendiri dengan bentuk dan penamaan yang beragam, seperti penamaan desa di wilayah Jawa dan penamaan nagari di wilayah Minangkabau, Sumatera Barat. Pada masa pemerintahan Soeharto, urusan desa secara tegas berada di bawah pengawasan dan kendali otoritas yang lebih tinggi, dan struktur desa disusun kembali dalam satu cetakan homogen yang dirancang oleh Departemen Dalam Negeri di Jakarta. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, meskipun desa dijadikan sebagai objek pembangunan, juga terjadi proses modernisasi desa. Namun, pembangunan desa di Indonesia ini terkait erat dengan produk Orde Baru yang identik dengan kata penyeragaman. Kehadiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini praktis menggantikan kedudukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 cukup mendukung adanya demokrasi lokal. Jika ditarik kesimpulan, pada masa Orde Lama paradigma yang digunakan adalah paradigma local self-government. Pada masa Orde Baru, paradigma yang digunakan adalah paradigma local state government. Pada masa awal reformasi, paradigma yang digunakan adalah paradigma local self-government. Supradesa memiliki fungsi sebagai jembatan penghubung antara desa dan negara. Jadi, keberadaan supradesa merupakan sebuah keniscayaan karena desa sebagai unit pemerintahan terkecil membutuhkan lembaga di atasnya untuk memperoleh sumber daya negara. Sebagai entitas yang berfungsi menjembatani antara desa dan negara, pada akhirnya supradesa memiliki pengaruh terhadap desa itu sendiri. Setidaknya terdapat 2 paradigma tentang pengaruh supradesa terhadap desa, yaitu paradigma lama dan paradigma baru. Paradigma lama membuat pengaruh supradesa terhadap desa lebih banyak sebagai pengatur rancangan pembangunan desa. Artinya, lembaga supradesalah yang lebih banyak menentukan arah pembangunan desa. Supradesa menjadi sosok yang memiliki kekuasaan berlebih dibanding desa itu sendiri.
Pandangan paradigma lama diubah sendiri oleh lembaga supradesa dengan melihat desa sebagai arena potensial untuk mensejahterakan masyarakat. Dan desa juga memiliki potensi masing-masing yang harus dikelola serta dirancang oleh masyarakat desa sendiri. Langkah awal munculnya perwujudan paradigma baru tentang pengaruh supradesa terhadap desa dapat dilihat melalui peraturan perundang-undangan yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dari paradigma lama dan paradigma baru, kita bisa melihat bahwa pengaruh supradesa terhadap desa berubah dari waktu ke waktu. Dalam paradigma lama, supradesa memiliki pengaruh yang superpower, sehingga desa hanya bisa patuh terhadap segala perintahnya. Sedangkan paradigma baru ingin mengembalikan fungsi utama supradesa sebagai jembatan antara desa dan negara.